Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi bersama saya Pak Ferry. Sebelum memulai pelajaran pada kita sore hari ini, saya minta tolong ketua kelasnya, Mas Ulul, silakan memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ulul, Mas Ulul. Hari ini kita akan belajar tentang analisis data. Sebelumnya ada yang pernah belajar tentang analisis data atau ada yang sudah tahu tentang apa itu analisis data belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum semua. Belum, Pak. Baik, yang pertama-tama ketika kita akan belajar analisis data, kita harus mengenal apa itu data. Coba saya minta tolong Mbak Linda untuk membacakan pengertian mengenai apa itu data. Baik, Pak. Izin menyampaikan. Data berasal dari kata bahasa Latin yaitu datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian. Baik, selanjutnya. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, suara atau video, audio atau video. Baik, jadi di sini saya akan menambahkan ya. Jadi bentuk-bentuk data itu sudah bermacam-macam. Seperti contohnya ada bentuk teks, angka, gambar, grafis, suara atau audio. Itulah beberapa contoh dari bentuk-bentuk data. Jadi data itu tidak melulu tentang teks saja, bisa berupa angka, gambar, grafis, suara ataupun video. Baik, selanjutnya di sini kita akan belajar tentang satuan data dari mulai yang terkecil yaitu byte, dilanjutkan kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte dan petabyte. Jadi satuannya 1 kilobyte sama dengan 1000,24 byte, 1 megabyte 1.048.576 byte dan seterusnya. Jadi untuk mengukur sebuah data, untuk memudahkan kita dapat menggunakan satuan yaitu byte. Semakin besar data, maka semakin besar pula satuan yang digunakan. Sampai sini ada ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Pak. Baik. Jelas, Pak, sudah jelas. Sudah jelas ya. Pintar Mas Herdi gitu. Baik, selanjutnya kita akan mengenal apa itu analisis data. Secara sederhana, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Tujuan utama dari analisis data ialah untuk menginterpretasikan, yaitu menemukan makna dalam data sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Proses analisis data mencakup mencari pola, kesamaan, perbedaan, kecenderungan, tren atau hubungan lainnya, serta memikirkan tentang makna dari pola-pola ini. Sampai sini paham kan semuanya? Paham? Baik. Paham, Pak. Jadi di sini kita belajar untuk mengolah data agar memudahkan kita untuk mengolah sebuah data. Kalau datanya lebih dari 1 atau mungkin 100-200 data, kita menggunakan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel di sini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Nah, ini adalah contoh data sederhana yang dapat digunakan. Contohnya, kita dapat melihat contoh pada tahun 2018 penduduk Malaysia sebesar 25.033.000 sekian dan pada tahun 2019 28 juta sekian. Kira-kira untuk membaca datanya lebih mudah yang mana?
yang kiri apa yang kanan? Pak Ulul, Mas Ulul, coba kira-kira untuk membaca data ini lebih mudah, yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kenapa? Karena sudah difilter. Nah, jadi untuk memudahkan data, salah satu fitur yang ada dalam Microsoft Excel adalah filterisasi data. Di sini memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perkakas pengolah lembar kerja. Jadi dalam Microsoft Excel itu ada berbagai menu. Salah satunya adalah perkakas pengolah lembar kerja. Ketika kalian pertama kali membuka Excel, yang pertama kali muncul seperti tampilan Microsoft Excel sudah menyediakan beberapa template yang dapat digunakan untuk aktivitas. Seperti contohnya, ini adalah aplikasi Microsoft Excel. Ini namanya apa? Blank workbook. Apa? Blank workbook. Ya, Pak. Jadi ketika kalian pertama kali membuka sebuah aplikasi Microsoft Excel, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selanjutnya, sekarang kita akan mengenal worksheet. Coba tampilan worksheet ini dapat dibaca pada buku paket halaman 144. Misalnya pada bagian 1. Pada bagian 1 ini dinamakan Quick Access Toolbar. Nah, pada bagian ini menampilkan menu yang sering digunakan. Pada bagian 2 disebut Ribbon. Di sini kita dapat mengatur banyak hal terkait dengan Microsoft Excel, seperti misalnya fungsi-fungsi yang digunakan dalam Excel terdiri dari banyak tabs. Tabs tersebut seperti misalnya File, Home, Insert, Track Layout, Formula, Data, Review, View, dan Help. Jadi dalam setiap fiturnya terdapat beberapa subfitur yang ada di dalamnya. Selanjutnya bagian nomor 3. Bagian nomor 3 ini disebut dengan formula bar. Jadi pada bagian menu formula bar ini kita dapat memasukkan formula yang nantinya digunakan untuk mempermudah kita dalam memasukkan rumus. Oke, selanjutnya nomor 4. Bagian 4 disebut worksheet. Nah, pada worksheet ini kita dapat melihat row dan kolom atau baris dan kolom. Pada bagian 5 disebut kumpulan worksheet, dan jadi kita bisa menambahkan worksheet pada bagian kelima yang warna hijau. Selanjutnya, ini adalah cell dan range. Kira-kira ada yang tahu enggak cell itu apa? Apa ya? Mas Fafa. Mas Fafa. Halo. Oke, coba jelaskan. Sel itu apa sih? Sel itu kumpulan baris, Pak. Baris dan gabungan antara baris dan kolom. Baik. Jadi sel di sini diartikan sebagai gabungan antara baris dan kolom. Kenapa demikian? Karena sel ini ada titik pertemuan antara baris dan kolom. Seperti misalnya sel D3. Kenapa disebut sel D3? Karena berada baris pada kolom D baris ke-3. Oke, misalkan saya mau tanya kepada Mbak Linda, misalkan kita ingin tahu sel D1 tempatnya di mana kira-kira? Di D1 ya, Pak, di kolom D baris 1. Oke, paham ya? Iya, Baik, Pak, selanjutnya adalah range. Kira-kira ada yang bisa mendefinisikan enggak range itu apa? Mbak Ratna, tolong coba. Range itu apa sih? Range itu ini Pak, gabungan dari sel-sel ini Pak. Iya, benar sekali. Lebih tepatnya range adalah gabungan antara 2 atau lebih sel. Kenapa demikian? Kita ambil contoh range B4 dan B5. Kenapa namanya range B4 dan B5? Karena gabungan antara sel B4 dan sel B5.
5. 5. Oke. Kalau misalkan Mas Hardo, oke, kita ingin menggabungkan range C1 dan C2, kira-kira tempatnya di mana Mas Hardo? Baris 1 Oke, sama baris 2 Pak. oke. Yang C Jadi namanya range C1 dan C. C1 dan C2. Oke. Kalau sini paham ya? Eh, eh, Ada yang ditanyakan, katanya ada belum paham ya Mas Hardo ini. Baik, nah di sini sel terbentuk dari titik pertemuan antara kolom dan baris. Huruf menggambarkan urutan, angka menggambarkan baris. Nah, kumpulan beberapa sel disebut range, artinya sel terpilih adalah baris keempat dan B5, baris 4 dan 5 kolom B, makanya disebut range B4 dan B5. Oke. Sekarang misalkan untuk mengatasi pemahaman kalian terhadap materi ini, coba kalian buat sebuah data berdasarkan gambar berikut. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Misalkan siswa pertama, oke kita ambil contoh ya, contohnya bentar. Kita ambil contoh ini. Apakah kelihatan Excel saya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Baik, berarti kan di sini disebutkan. Nah, siswa pertama dengan nama Dio. Oke, cara membuat datanya gimana? Ini siswa pertama, lalu nama, hobi dan umur. Nama siswa, nama siswa. Terus siswa, nama, hobi, umur, nama, hobi, umur. Oke. Misalkan namanya tadi siswa pertama, namanya Dio, hobi olahraga, umur 15 tahun. Di sini adalah sebuah contoh data sederhana. Coba sekarang tugasnya, coba kalian buat sebuah data yang menggambarkan nama tarian dan asal usul dari kalian tersebut. Bisa ya, kira minimal 4 data dan 4 data, nama tarian, asal tarian, dan kira-kira kalian bisa enggak buatnya? Kira-kira waktu 5 menit cukup ya? Cukup Pak. Oke, nah, baik. Nanti setelah 5 menit 10 menit Pak, 10 menit. berapa? 10 menit. Lama sekali ini Mas Ulu. Kenapa kok lama? Setengah jam Pak, setengah jam. Baik, lama. Nggak bisa. Mau soalnya mudah kok. Nah, 5 menit selesai, harus selesai. Bisa ya? Bisa lah. Easy kan? Ya Pak, bisa. Oke, baik. 5 menit selesai, tolong kalian buat sebuah tabel data berdasarkan nama tarian, asal tarian, dan biasanya dibawakan oleh berapa orang. Ya. Baik, waktunya 5 menit dimulai dari waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Nanti dikumpulkan buat WA group. Ya. Ya Pak. Oke. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Bentar. Baik, karena sudah selesai tugasnya tadi ya, dikumpulkan.
tadi tugas individu, mudah individu ya, tugas Ya, individu. udah, Pak. Dimulai di grup kelas. Beres Pak. Oke, nanti kalau belum mengumpulkan saya suruh membuat tugas yang lebih sulit. Baik, karena pelajaran hari ini mungkin sudah cukup. Ada yang ditanyakan? Ya, Pak. Boten Pak. Oke, kira-kira hari ini kita apa ya pengalaman kalian yang kalian dapat pada hari ini kira-kira apa? Tentang apa itu? Yang pertama, apa itu data? Apa itu Ya Pak. Apa? sel? Apa itu range? Excel, Oke, aplikasi pengolah data. pengolah Yang terakhir, data. apa? Bagaimana Ya. kita memvisualisasikan sebuah Data. data? Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, absen dulu ya. Tadi awal kan belum absen. Yang pertama, Mbak Ratna. Pak hadir, Pak. Oke. Mas Hardo. Hadir, Pak, ada. Oke. Mas Papa. Hadir Pak. Oke, sip. Mas Ulul. Pak. Oke, dan yang terakhir Mbak Linda. Mbak Linda mana Mbak Linda? Halo Pak, hadir. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini, sore hari ini, saya maksud agar ilmu yang kita dapatkan dapat menjadikan berkah. Silahkan ketua kelas menutup dengan doa. Baik, sebelum pembelajaran hari ini selesai, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip.